Beyond Time, bab 644-645. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang disebut kekuatan iman sebenarnya adalah kekuatan keinginan, hasrat, dan emosi. Itulah pergumulan sifat manusia, salah satu naluri kehidupan. Biasanya, ketika makhluk hidup gelisah atau taat beribadah, meskipun kekuatan iman juga akan menyebar, yang pertama bersifat campuran dan yang kedua jarang terjadi. Dan pada saat ini, setelah kedua babak tersebut, setelah ingatan kuno, setelah Dewi Merah terbunuh, emosi semua makhluk hidup berfluktuasi dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dahaga mereka akan kebebasan dan tekad untuk bertahan hidup meletus dengan sangat dahsyat. Hal itu juga mengandung perjuangan dan perlawanan. Terutama rasa dendam yang telah menumpuk selama beberapa generasi, hal itu meledak pada saat ini dan melepaskan kekuatan iman yang sangat menakutkan. Seiring dengan meningkatnya kekuatan iman, untuk pertama kalinya sejak bulan merah muncul di Cakrawala dan langit diwarnai merah, cahaya lain muncul di langit wilayah pemujaan bulan. Itu adalah cahaya putih. Gugusan bintang itu terbentuk dari bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh langit dan dapat dilihat dari mana saja di wilayah yang luas tersebut. Bahkan beberapa tempat yang tidak pernah diterangi cahaya sepanjang tahun tampak terang benderang saat ini. Bintik-bintik cahaya ini seperti bintang. Saat bersinar, mereka melesat menembus kehampaan dengan cara yang luar biasa, langsung menuju sumber daya tariknya. Tempat itu tak lain adalah platform pembunuh dewa tempat Suking berada. Dalam sekejap mata, bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia kecil itu. Semakin banyak bintik-bintik itu muncul dengan rapat, mengejutkan semua orang. Sang kapten merasa gembira. Alasan mengapa ia mengatur pertunjukan sebesar itu adalah untuk menunjukkan kekuatan semua makhluk hidup. Itu belum cukup, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Sang kapten dengan tabah menanggungnya. Ia memandang kekuatan iman yang semakin meningkat dan hatinya tergerak. Pada saat itu, napas Ningyan dan Wu Jianwu menjadi terburu-buru. Melihat bintik-bintik cahaya yang berkumpul di sekitarnya, mereka secara naluriah merasakannya dan langsung tergerak. Dalam titik-titik cahaya itu, mereka dapat dengan jelas merasakan perjuangan dan harapan. Itu adalah perjuangan melawan takdir dan harapan untuk bertahan hidup. Netherfairy menjilat bibirnya dan melirik pewaris dan yang lainnya sebelum melirik Suking. Dia tidak punya pilihan selain menekan dorongan di hatinya. Baginya, kekuatan iman ini adalah makanan terbaik. Sungguh menyiksa baginya melihat jumlah yang begitu besar dan tidak mampu menghabiskannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap tidak berani mengambilnya. Di satu sisi, dia takut pada pewarisnya. Di sisi lain, dia bisa merasakan bahwa tempat ini menyimpan karma. Mungkin bukan hal yang baik untuk melahapnya. Ada juga Li Yufei. Dia menatap semua itu dengan tatapan kosong, tetapi hatinya segera tenang. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Adapun Suking, yang dikelilingi oleh kekuatan keyakinan yang tak terbatas, perlahan mengangkat kepalanya dan memandang titik-titik cahaya putih yang memenuhi sekitarnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua itu bukan untuknya. Tepatnya, mereka datang untuk membawa harapan dan mengandung karma dari semua makhluk hidup. Suking terdiam. Pada saat itu, sang pewaris tiba-tiba berbicara. Suking, keluarkan buah penyimpanan rohmu dan telanlah. Gunakan aura yang tersisa di sini untuk menarik kesengsaraan petir kuno agar membersihkan dirimu, memungkinkan semua jiwa-jiwa barumu untuk melangkah ke alam kesengsaraan keempat. Adapun pembaptisan petir surgawi kuno, ia akan meliputi seluruh waktu dan mengandung kekuatan waktu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi Anda. Kali ini, aku akan terus mengaktifkan perintah kejam Sinan untukmu. Anda harus ingat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk mengasah kartu truf Anda. Meskipun kau telah memahami platform pembunuh dewa, saat kau meninggalkan tempat ini, tanpa lingkungan khusus ini, kau sebenarnya tidak akan bisa benar-benar melepaskannya. Jadi, kau harus memikirkan cara untuk menggunakan caramu sendiri untuk menampilkannya. Ubahlah itu menjadi kartu trufmu. Tatapan sang pewaris tampak dalam saat ia menatap Suking. Celaka kali ini,
Meskipun Sinan memberikan perintah yang kejam, tidak akan dibagi karena kau tidak sanggup menanggungnya. Celaka ini akan berlanjut sampai kau mengubah platform pembunuh dewa menjadi kartu truf, melenyapkan petir surgawi, barulah celaka ini akan berakhir, dan barulah celaka ini akan dibagi. Jika kau berhasil, kekuatan keyakinan semua makhluk hidup dapat terkumpul di pedang ini. Mulai saat itu, pedang pembunuh dewamu akan mengumpulkan karma yang besar. Tubuh Suking bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pewaris tersebut. Matanya berbinar. Setelah hening sejenak, dia segera mengeluarkan buah penyimpanan roh yang diberikan Putri Mingmei kepadanya dan menelannya dalam sekali teguk. Buah itu meleleh begitu masuk ke mulutnya, membentuk gelombang panas. Seolah-olah buah itu telah berubah menjadi gunung berapi mengerikan yang tiba-tiba meletus di dalam tubuh Suking. Itulah kekuatan dari sebuah gudang rahasia lengkap yang terkandung dalam buah gudang roh. Di tengah letusan itu, Suking bahkan mendengar teriakan yang berasal dari buah-buahan tersebut. Itu adalah raungan dao surgawi dari pihak lawan. Dalam sekejap, semua jiwa yang baru lahir di dalam tubuh Suking membuka mata mereka dan mengedarkan energi mereka. Gagak emas menari, gunung kaisar hantu bergoyang, cahaya pagi bersinar, dan botol waktu bergetar. Selain jiwa baru bulan ungu, 12 jiwa baru lainnya berubah menjadi 12 lubang hitam dan melahap gelombang panas yang memenuhi seluruh tubuh Suking dengan segenap kekuatan mereka. Di bawah penyerapan dan fusi yang terus-menerus ini, jiwa awal gagak emas adalah yang pertama mencapai kesempurnaan. Sensasi kesengsaraan surgawi langsung meletus. Berikutnya adalah jiwa Naschen Dao surgawi milik Suking. Ia terbangun dari tidurnya dan tubuh Mosasaurusnya mengeluarkan jeritan panjang, langsung menuju Dao surgawi di gudang rahasia. Dengan bantuan penekanan bulan ungu, ia dengan gila-gilaan menyerapnya dan juga mencapai kesengsaraan ketiga yang sempurna. Berikutnya adalah pembatasan racun, cahaya pagi, botol waktu, dan gunung kaisar hantu. Ledakan itu terjadi berturut-turut dan terus menguat. Kekuatan pembatasan racun menyebar ke segala arah, membuat Suking tampak linglung. Cahaya pagi bersinar dan segalanya menjadi nyata. Botol waktu itu bergelombang di dalamnya, memancarkan nuansa waktu. Adapun gunung kaisar hantu, matanya tiba-tiba terbuka dengan aura mengerikan. Pada akhirnya, jawabannya adalah D132. Di D132, jari sang dewa tak berani bergerak. Kepala dan makhluk-makhluk lain pun gemetar ketakutan. Di bawah tatapan mereka, jiwa Suking yang baru lahir, yang duduk bersila di D132 seperti anak kecil di masa lalu, sedang melakukan serangkaian segel tangan. Banyak sekali kepingan giok yang hancur mengelilinginya, dan setiap kepingan bersinar terang. Saat suara gemuruh bergema di langit, 8 jiwa baru Suking memancarkan fluktuasi mengerikan di tengah gelombang panas yang berkobar. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat berikutnya, kelima lentera kehidupan sundial miliknya bergetar dan berubah menjadi 5 pusaran besar yang terus berputar, menyerap sejumlah besar energi dari buah repositori roh. Selama proses ini, jarum jam matahari mulai berputar lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah putaran berturut-turut, waktu tampak bertambah di dalam tubuh Suking. Tak lama kemudian, jiwa-jiwa yang baru lahir yang telah berubah menjadi matahari pada 5 lentera kehidupan juga memancarkan fluktuasi kesengsaraan ketiga yang sempurna. Pada titik ini, ke-13 jiwa baru Suking, selain bulan ungu yang berada di tingkat lebih tinggi, semuanya telah mencapai titik kritis dari kesengsaraan ketiga yang sempurna. Dan daya tarik kekuatan kesengsaraan surgawi mencapai puncaknya pada saat ini. Di dunia yang tertutup rapat ini, langit dan bumi bergemuruh. Angin purba bertiup lagi, mengaduk debu. Pada saat yang sama, suara guntur bergema di pusaran besar di langit. Suara itu membawa nuansa keabadian, seolah-olah diambil dari perjalanan waktu, dan tepat pada saat ini, sang pewaris menoleh dan memandang saudari kelima. Saudari kelima melambaikan tangannya ke depan. Seketika itu juga, sekelompok anak ayam terbang keluar. Ini hanyalah sebagian kecil dari anak-anak ayam Fifth Sister. Saat mereka muncul, mata mereka dipenuhi kengerian dan keputusasaan sambil mengeluarkan suara-suara mendengkur. Namun, semua itu sia-sia. Dalam sekejap mata, melalui tindakan sang pewaris, sebuah hubungan tak berwujud terjalin antara mereka dan Suking. Hal ini menyebabkan penghakiman kesengsaraan surgawi terhadap Suking berubah.
Dia bukan lagi jiwa yang baru lahir di alam kesengsaraan ketiga yang sempurna, melainkan entitas gabungan yang telah mengumpulkan kekuatan sejumlah besar ahli. Oleh karena itu, gemuruh petir menjadi semakin mencengangkan. Saat petir terus berkobar, pewaris itu melirik Su Qing dengan tajam. Tiba-tiba ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Putri Mingmei, kakak ke-8, dan kakak ke-5 melakukan hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Darah keempatnya berkumpul membentuk tirai darah yang menyelimuti pedang di langit, platform di tanah, Su Qing, dan anak-anak ayam itu. Semuanya terbungkus menjadi satu, membentuk kepompong darah yang sangat besar. Dari kejauhan, bentuknya tampak seperti telur bundar. Setelah melakukan itu, sang pewaris dan 3 orang lainnya melangkah maju dan muncul di sekitar kepompong berwarna merah darah. Mereka duduk bersila dan semuanya membuat segel tangan, menunjuk ke depan. Dengan darah akumulasi jiwa sebagai panduan, biarkan anak ini memahami kekuatan ilahi sang ayah. Dengan kesengsaraan kuno sebagai bukti, satukan semua hal untuk menyempurnakan kosmos. Mereka berempat berbicara serentak, suara mereka dipenuhi dengan berbagai pengalaman hidup, bergema bersama guntur, seolah-olah mengucapkan sumpah suci. Kepompong darah raksasa itu bergemuruh dan suara gemuruh pusaran di langit menjadi semakin keras. Orang bisa samar-samar melihat lengkungan kilat di dalamnya. Kilat-kilat itu berwarna biru. Saat terus bersinar, kilat-kilat itu mulai berkumpul, membentuk rune-rune besar yang berubah menjadi petir kuno. Suara yang memekakkan telinga itu membuat Ning Yan dan yang lainnya ketakutan. Ini kesengsaraan keempat. Ini kesengsaraan keempat sialan itu. Apa yang mereka lakukan? Kesulitan pertama terpaksa mundur karena teriakan akibat keberuntungan Kabupaten Fenghai. Kesulitan kedua jatuh di celah fluktuasi aturan langit dan bumi, ia berubah menjadi gurun pasir hijau tak berujung di kesulitan ketiga, dan kesulitan keempat ini, makhluk pengumpul jiwa membantunya memurnikan petir surgawi kuno. Lalu seperti apakah kesengsaraan kelimanya? Apalagi yang dapat melampaui kesengsaraan keempat ini? Akankah seorang dewa menanggung kesengsaraannya sendiri? Ning Yan gemetar, Wu Jianwu juga gemetar, Li Yufei tersenyum bangga, ia masih tenang, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Adapun Prineter, dia menatap kepompong darah tempat Su Qing berada dengan ekspresi rumit. Dengan pengalamannya, dia bisa menebak secara samar motif pewaris dan yang lainnya. Menjadi kupu-kupu dari kepompong, sang kapten mengangkat kepalanya dan bergumam sambil tersenyum. Qing kecil, wilayah pemujaan bulan adalah tempat kita terbang tinggi, Dewi Merah adalah cobaan kelimamu. Saat pikiran semua orang bergejolak, suara pusaran di langit tiba-tiba meningkat. Sebuah kilat yang memancarkan aura kuno menerobos waktu dan tiba-tiba menghantam arah Su Qing. Saat petir menyambar, sang ahli waris melakukan serangkaian segel tangan dan menekan dahinya. Langit dan bumi di alam ini, kini menjadi milik anak ini. Si ke-8 tua meraung, tangannya menyatu membentuk segel. Keinginan seluruh alam ini, kini menjadi milik anak ini. Suara Putri Mingmei rendah. Dengan lambaian tangannya, sungai waktu muncul dan mencegat tempat ini. Waktu di alam ini, kini milik anak ini. Suara Fifth Sister lembut dan tekad untuk sembuh semakin kuat. Kelahiran kembali kerajaan ini, kini menjadi milik anak ini. Petir surgawi bergemuruh seperti naga petir purba dan menghantam kepompong darah. Kepompong darah itu bergetar dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Petir itu runtuh dan berubah menjadi puluhan ribu sambaran petir yang menembus. Pada saat berikutnya, pusaran di langit berputar lagi, dan kilat purba meraung di dalamnya, meletus dan turun. Petir terus menyambar dari pusaran di langit, menghantam kepompong darah. Selubung darah itu menyusut, kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar seperti air terjun, berubah menjadi genangan kilat di tanah. Kilat itu berkelap-kelip dengan cahaya yang gemerlap dan suaranya mengguncang dunia. Kekuatannya melampaui 3 cobaan petir yang pernah dihadapi Su Qing di masa lalu. Bahkan dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ini. Hal ini karena pewaris dan 3 orang lainnya telah menggunakan wewenang mereka untuk secara paksa mengaitkan langit dan bumi di alam ini kepada Su Qing. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang masih tersisa dari platform pembunuh dewa dan sejarah yang disaksikan oleh tempat ini juga merupakan miliknya. Bobotnya yang sangat besar itulah yang memicu kejadian mengejutkan tersebut.
Keempatnya juga menggunakan garis keturunan penguasa yang mereka miliki untuk memberi Suking kualifikasi untuk memiliki seni ilahi agung, platform pembunuh dewa. Ini adalah pengakuan dari ayah mereka, Li Zihua, terhadap Suking yang berasal dari sumber seni ilahi ini. Dengan demikian, Suking terhubung dengan penguasa. Dengan demikian, aura kesengsaraan surgawi secara alami menjadi semakin menakutkan. Ini juga merupakan hasil yang diinginkan oleh pewaris dan yang lainnya. Mereka ingin memanfaatkan kesengsaraan petir purba untuk memurnikan segala sesuatu di alam ini, terus-menerus memadatkan dunia di sini dan menanamkannya pada tubuh Suking. Ini adalah salah satu bentuk bantuan. Di bawah tekanan dan dorongan ini, Suking dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia dapat menggunakan waktu yang lebih singkat dan memiliki peluang sukses yang lebih besar untuk benar-benar menguasai platform pembunuh dewa. Hal itu tidak hanya akan muncul dalam lautan kesadarannya, tetapi juga akan sepenuhnya berubah menjadi kartu trufnya. Namun, bagi Suking, proses ini seperti memurnikan tubuh dan jiwanya. Dengan dihantam oleh badai petir di luar, dunia di dalam kepompong darah itu runtuh dan menyempit ke arahnya. Lautan kesadarannya bergemuruh dan bayangan platform pembunuh dewa menyebar. Benturan dari dalam dan luar menyebabkan tubuh Suking terus hancur dan pikirannya perlahan-lahan melemah. Ke-13 jiwa barunya mengerahkan seluruh kekuatannya. Kristal ungu itu memainkan peran penting pada saat ini. Kekuatan penyembuhan yang dipancarkannya mengalir seperti mata air jernih, menyehatkan segalanya. Pada saat yang sama, kristal itu memungkinkan Suking untuk menanggung tekanan yang sangat besar. Dengan demikian, kemungkinan keberhasilannya secara alami meningkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kilat terus menyambar dan kepompong darah menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh Suking bergetar, retakan muncul di kulitnya, dan darah segar mengalir. Petir tak terbatas yang menembus kepompong darah itu memurnikan segala sesuatu di dalamnya. Dikombinasikan dengan tekanan luar biasa di sini, ia berusaha menghancurkan segalanya. Dan setiap kali ukuran kepompong darah mengecil, dunia di dalamnya akan runtuh. Platform yang terbentuk oleh alur bilah adalah yang pertama hancur diiringi suara gemuruh. Ia berubah menjadi debu tak berujung yang langsung menuju ke arah Suking. Segera setelah itu, pedang surgawi yang terbentuk dari langit yang menggantung tinggi di dalam kepompong darah juga runtuh, berubah menjadi serpihan sebelum hancur menjadi debu. Pedang itu juga melesat ke arah Suking. Setelah itu, altar tempat Suking berada roboh. Adapun anak-anak ayam yang dilemparkan ke dalam, mereka semua sekarang meratap. Entah bagaimana mereka terhubung dengan Suking dan menjadi kambing hitam. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, mereka membantu Suking menanggung beban hidup dan mati, dan satu persatu mereka pun layu. Akhirnya, saat kepompong darah itu menyusut, segala sesuatu di sini berubah menjadi abu dan disucikan oleh petir, menyelimuti lingkungan sekitar Suking. Kepompong darah itu juga menyusut hingga kurang dari 30 kaki sekarang. Kepompong itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Petir terus menyambar. Aku memberitahunya bahwa perintah kejam Sinan hanya akan diaktifkan ketika dia berhasil, untuk membuatnya semakin bertekad menjadikan platform pembunuh dewa sebagai kartu trufnya. Namun, perintah kejam Sinan terus diaktifkan. Ekspresi pewaris dan ketiga orang lainnya semakin muram saat mereka menatap kepompong darah itu. Kapten dan yang lainnya juga terkejut saat menyaksikan semuanya dari jauh. Mereka semua sedang menunggu. Waktu berlalu. 1 jam kemudian, pusaran di langit tampak terhubung dengan kumpulan petir dengan jangkauan yang lebih luas. Itu seperti lubang, menyebabkan kumpulan petir di sana menyembur keluar tanpa henti. Kilatan petir menyelimuti kepompong darah itu begitu rapat sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Hanya secercah kesunyian yang terpancar samar-samar, menyebabkan orang-orang yang menunggu di luar merasakan berbagai tingkat kekhawatiran. Pada saat itu, secercah niat membunuh tiba-tiba muncul dari kehancuran ini dan langsung menyebar ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Hati semua orang bergetar dan pusaran di langit berhenti sejenak. Gumaman perlahan terdengar dari kepompong darah. Gunung Kaisar Hantu menjadi landasan pembantaian, keberuntungan D-132 menjadi alur pedang. Begitu suara itu keluar, retakan pada kepompong darah itu dengan cepat menyebar, seolah-olah kekuatan mengerikan sedang bergejolak di dalamnya.
Dao surgawi berubah menjadi badan pedang dan kutukan ilahi pembatasan racun berubah menjadi ujungnya. Cahaya pagi akan menjadi cahaya pedang. Saat gumaman kedua bergema, kepompong darah itu bergemuruh dan mulai runtuh. Burung gagak emas adalah penghubungnya, dan bulan ungu adalah segelnya. Mengandung seiring waktu, mengendalikan dan memerintah dengan lentera kehidupan Sundial. Bisikan-bisikan itu masih bergema. Wajah Wu Jianwu, Ning Yan, dan yang lainnya pucat pasi saat mereka secara naluriah mundur. Mereka dapat merasakan fluktuasi yang menakjubkan muncul dari kepompong darah itu. Fluktuasi ini tampaknya mengandung kekuatan hukum, menyebabkan kilat di pusaran di langit tampak kabur saat mendarat. Hal ini berlangsung hingga gumaman terakhir bergema. Pada tengah hari di jam matahari, langit dan bumi akan terbelah menjadi satu. Kepompong darah itu langsung meledak dan seberkas cahaya pedang terbentuk dari dalamnya dengan kekuatan tak terbatas dan niat membunuh yang tiada bandingnya. Langit bergemuruh, bumi meraung, dan di tengah dunia yang semakin hancur berkeping-keping, Mosasaurus meraung dan berubah menjadi pedang raksasa di udara. Pedang ini mengandung niat dari langit yang tak terbatas dan daya tarik menebas Dao, sehingga mencapai status pedang surgawi. Kekuatan pembatasan racun dengan cepat terkumpul dan membentuk ujung bilah yang mengandung puncak pembatasan racun. Setelah ditebas, bilah itu tidak hanya akan membawa kekuatan bawaannya, tetapi juga menyimpan kutukan pembatasan racun. Berikutnya adalah cahaya pagi, yang membentuk cahaya dingin pada bilah pedang. Pedang itu mampu memotong segala sesuatu, mematahkan semua teknik, dan berubah menjadi berbagai macam mantra. Tanah berguncang dan gunung kaisar hantu serta D-132 muncul. D-132 membentuk alur pedang dan kaisar hantu mengangkat tangannya untuk mengangkat penjara yang dipenuhi kekuatan keberuntungan, membentuk ngarai ilusi. Setelah itu, gagak emas menari, menghubungkan langit dan bumi, sementara bulan ungu membentangkan polanya di seluruh alam semesta. Gudang ilahi di dalamnya memberikan dukungan tambahan. Setelah itu, 5 jam matahari milik Suking muncul di langit dan berputar. Ketika aura perjalanan waktu menyebar ke segala arah, kelima jarum berhenti serempak. Semuanya tiba pada pukul 1/4 sebelum tengah hari. Pada saat berikutnya, satu serangan membelah langit. Benda itu langsung menuju ke arah kilat surgawi yang jatuh dari pusaran di langit. Benda itu melesat melintasi langit, seolah-olah dunia telah terbelah. Petir menyambar, kolam petir hancur, dan cobaan hidup telah dikalahkan. Dunia bergemuruh dan platform pembunuh dewa menjadi buram. Ia dengan cepat berkumpul dan akhirnya berubah menjadi botol waktu. Ketika botol itu jatuh, Suking, yang sedang berjalan dari kehampaan, menangkapnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Mata Suking jernih saat menatap botol itu. Setelah beberapa saat, dia memegang botol itu, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk kepada pewaris dan ketiga orang lainnya sebelum berbicara dengan lembut. Terima kasih, para senior, atas bantuan kalian dalam membantu saya meraih kesuksesan. Ning Yan dan yang lainnya terdiam ketakutan. Mata sang kapten memancarkan kilatan aneh, sang pewaris dan ketiga orang lainnya tersenyum. Putri Mingmei tiba-tiba berbicara. Apakah seni ilahi Anda memiliki nama? Suking mengangkat kepalanya dan memandang dunia yang jauh sambil berbicara dengan tenang. Namanya adalah Siang Telah Tiba. Putri Mingmei tersenyum dan mengangguk. Saat ia memandang Suking dengan kekaguman yang semakin besar, pewaris di sampingnya terbatuk. Matanya dipenuhi persetujuan saat ia perlahan berbicara. Tidak buruk, tetapi kamu tidak boleh berpuas diri. Jiwa-jiwa muda lainnya masih perlu dipoles. Hanya dengan begitu kartu trufmu dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Nah, sudahkah kau pikirkan apakah kau harus menggabungkan kekuatan iman semua makhluk hidup di sini dan mengubahnya menjadi pedangmu? Saat dia berbicara, tatapan pewaris itu melirik melewati sang kapten. Sang kapten terbatuk dan melambaikan tangannya. Seketika, 6 bola cahaya putih muncul di tangannya. 6 bola cahaya ini membawa perjuangan dan harapan semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan. Ketika seseorang melihat ke seberang, mereka dapat melihat wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan iman dari semua makhluk hidup yang berkumpul di sini dan dibawa pergi oleh kapten ketika Suking sedang melewati masa-masa sulit. Kakak senior tertua pasti punya kegunaan lain untuk benda-benda itu. Suking menatap kapten dan berbicara dengan suara rendah.
Dengan pengalamannya melakukan hal-hal besar bersama kakak sulung, dia sangat yakin bahwa hal-hal besar kakak sulung seringkali saling terkait. Segala sesuatu sebelumnya jelas demi iman semua makhluk hidup. Setelah mendengar kata-kata Suking, sang kapten menjadi bersemangat. Ia merasa bahwa kejadian besar kali ini agak aneh. Di masa lalu, meskipun Suking sangat cemerlang, dia sendiri juga tidak kalah hebat. Mereka memiliki momen-momen gemilang masing-masing dan merupakan duo yang tak tertandingi. Namun, kali ini, dia merasa tersinggung. Tempat yang disegel itu dibuka olehnya, naskahnya dirancang olehnya, dan propertinya pun disiapkan olehnya. Namun, kendali penuh diambil alih oleh ahli waris dan yang lainnya, dan dia tetap harus bekerja sama untuk melakukan pertunjukan. Itu tidak masalah. Tetapi di tengah pertunjukan, Little King mulai menunjukkan kehebatannya secara luar biasa. Tidak masalah jika dia meledak, tetapi itu tidak meledak sekaligus. Sebaliknya, itu datang bergelombang. Pertama, angin purba, lalu platform pembunuh dewa, dan kemudian ingatan purba. Ketika akhirnya berakhir, bahkan ada cobaan petir seperti itu. Saat Erniu memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lelah. Dia merasa bahwa menjadi kakak tertua Little King bukanlah hal yang mudah. Akhirnya giliran saya. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar. Dia tiba di udara dan berdiri di samping Suking. Adikku, perhatikan baik-baik. Selanjutnya, adalah tujuan sebenarnya kita untuk hal besar kali ini. Suking berkedip dan memasang ekspresi penuh harap. Melihat ekspresi Suking, Chen Erniu merasa puas dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan melambaikan tangan kanannya dengan keras di depannya. Mengikuti kesepakatan yang dibuat sebelum berlalunya waktu, menggunakan kekuatan iman semua makhluk hidup sebagai panduan, mengubahnya menjadi tanda yang menurun, meletakkan jalan bagi roh-roh ilahi, menembus gerbang bulan api. Dewa Agung Bulan Api, aku di sini untuk memanggilmu. Begitu sang kapten selesai berbicara, kekuatan keyakinan dari semua makhluk hidup di tangannya melesat ke atas dan berputar cepat di depannya. Akhirnya, mereka menyatu, membentuk cincin raksasa. Cincin itu bergemuruh saat berputar, seolah-olah telah membuka sebuah lorong, sebuah jalan yang mengarah ke tempat peristirahatan Dewa Agung lainnya. Jejak aura menakutkan yang berbeda dari Dewi Merah menyebar darinya. Hanya sedikit saja jejaknya menyebabkan ekspresi pewaris dan yang lainnya langsung berubah. Seluruh tempat yang disegel menjadi kabur dan zat-zat anomali muncul di sana. Adapun dunia luar, gurun pasir hijau mengalami perubahan mendadak.